Kenapa hajat kita lama terkabul, bahkan lemot, bahkan tidak mungkin terkabul? Ya. Karena bos dibayangin punya pondok pesantren hafiz Quran. Nggak boleh bos, karena setannya tuh, wah dia lagi punya hajat nih, diintip. Gitu. Jadi dia godain tuh setan. Gimana caranya? Setan bos nomor 1 yang digodain adalah ekonomi dulu. Betul. Nanti kalau udah ekonominya dia berhasil, dia naik tingkat. Yang digodain apa? Rumah tangga. Ya, betul. Kalau udah rumah tangganya dia berhasil, dia langsung dapat mahkota dan nggak kerja lagi sampai kiamat. Mahkotanya setan apa namanya? Dasim. Dasim, ya, dasim. Jadi jangan sekali-kali bos punya cita-cita diceritain atau lo omongin, jangan. Jadi lo niatin aja, karena di Al-Quran ada ayatnya. Betul. Kalau kamu punya keinginan, kalau kamu punya cita-cita, kalau kamu punya impian, kamu cukup niat, biar aku yang mewujudkan. Nah, jadi Allah nanti yang wujudin. Kalau kita kadang enggak, niat iye, menghayal iye, berandai-andai iye. Jikalau andai kata misalnya nanti rumah ini laku, nanti kalau tanah ini laku, nanti kalau gue dapat pesangon, nanti nggak boleh. Itu yang bikin hajat kita lemot. Kalaupun terkabul, punya motor, motor cicilan. Kalaupun punya mobil, mobil cicilan. Kalaupun punya rumah, rumah cicilan. Ini yang terakhir nih yang mengerikan. Kalau punya pasangan hidup cicilan. Aduh, nggak boleh. Oh gitu ya. Iya. Iya, jadi punya bini kreditan, punya istri pecicilan. Kalau istri meraktekin ilmu RD punya suami pecicilan. Tahu gak pecicilan? Betul. Tahu. Kemayu. Jangan jadi Tuhan kecil. Yang bikin hajat kita lemot nih karena kita suka jadi Tuhan kecil. Nggak boleh. Okay. Saya maunya setelah bos nanti datang ke RDAY, praktekin. Pasti punya. Pasti bisa. Pasti cair. Pasti milik. Pasti gitu. Jangan bilang, bisa gak ya? Nggak boleh. Bos, kita nih kadang hobinya menghina Allah. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan nama Allah, bukan. Tapi orang yang menghina Allah tuh seperti contohnya 1, was-was. Was-was, betul. 2, khawatir. 3, ragu-ragu. Itu orang yang suka menghina Allah. Orang yang suka was-was, khawatir, ragu-ragu. Yang tadi gue bilang, punya motor cicilan. Punya mobil cicilan. Punya rumah cicilan. Istri cicilan. Pak Haji, kalau istri yang gak cicilan, istri yang kayak gimana Pak Haji? Kalau kita minta mod alat kelamin kita, dia pasti langsung mau. Kalau istri cicilan banyak aja alasannya. Inilah, itulah, itulah. Ampret. Makanya kan istri yang hobinya ngemot alat kelaminnya suami, saldonya nggak pernah habis-habis. Ada lagi, nambah lagi, amin. Lo aminnya kenceng lo mau. Rekening gendut. Rekening gendut. Iya, ini kan kalau saat nanti aja malam. Sekarang orang lagi moodnya sekarang, langsung kerjain. Gak boleh ditunda. Gak boleh. Di mana Pak? Di mana aja. Mau di rumah, mau di mobil, mau di mana aja. Yang penting gak ketahuan. Iya. Gitu aja bisa. Boleh. Boleh gak Pak Haji kalau di perapatan? Orang gila. Boleh kalau di dalam mobil, kalau lagi lampu merah. Yang gak boleh kan kalau turun. Gubrak. Haji Mbak.
Bisa juga. Ayo lanjut. Ya. Ya minta doanya Pak Haji ya, supaya terkabul cita-cita saya itu. Ya. Dan kaya raya, dan saya kepengen punya rezeki tiap hari sedekah anak yatim. Ya. Jadi semuanya sudah ada di benak hati saya. Jadi intinya seperti itu. Saya pengen membuka batu fakir miskin yang nggak sekolah misalkan, atau ibu-ibu yang jompo ya kan, seperti itu. Kita bisa memberikan sedekah. Contoh aja misalkan saya punya uang banyak nanti. Misalkan di negara ini kan sedang lemah kan begitu. Ekonomi naik tajam sekali, semua sembako kan begitu. Misalkan saya ada rezeki misalkan. Beras kita beli 20.000, kita 5.000 aja. Bensin misalkan 10.000, kita 5.000, serba 5.000 aja Pak itu. Minyak 5.000 aja. Nah, itu kan ada keberadaan di situ. Nah, sambil anak-anak yang santri ini suruh ngafalin Quran. Itu Pak. Memang itu di bidang saya memang Quran. Bisa gak lo ucapan ini hanya diucapin ke gua aja, jangan diucapin ke orang lain. Karena bisa, setan jadinya dengar. Oh gitu. Jadi lo ntar diganggu sama setan. Oh, iya. Nah, karena setan ganggu, lo makin gak terkabul, lo jadi makin jauh sama Allah. Iya betul bos? Iya betul. Makin jauh. Ya. Allah padahal kan niat gue bagus. Padahal kan niat gue sempurna. Kenapa kok gak dikabul-kabulin? Kata Allah, lah itu penghalang lu, setannya keluarin dulu. Emang setannya ada di mana? Ada di badan lu. Jadi lo ngomong apa aja dia tahu. Dia akan kontak sama setan yang di luar. Break. Masuk, break. Haji Mustafa nih. Bisa. Setan punya hati bos. Oh gitu. Iya. Setan punya hati. Bos. Tamu gue 2 malam berturut-turut bos, kalau dia nggak privat aja, nggak sedekah 10 juta aja, dia nggak ketahuan bos. Tadi sama barusan. Dia datang, yang disantet bapaknya, yang kena anaknya. Gila gak coba bos? Coba dia udah berobat kemana-mana bos, nggak bisa. Karena dia datang ke sini, nah ketahuan nih, alhamdulillah. Coba kalau dia privat yang rame-rame atau yang pencerahan malam Jumat ya. Oh berarti kalau manfaatnya sedekah privat enaknya gitu Pak Haji. Iya jadi kita kelihatan. Kenapa rezeki gue terpuruk? Ya iya lu ada itunya. Pak Haji kenapa ya gue kawin sama suami yang pertama suami gue meninggal. Kawin sama suami yang kedua suami gue meninggal. Kawin sama suami yang ketiga suami gue meninggal. Kawin sama suami yang keempat, suami gue meninggal. Ini gue mau kawin lagi sama yang kelima, pasti meninggal. Kok tahu Pak Haji? Lah karena di punggung lo ada tai lalatnya lah. Kok Pak Haji tahu? Lah karena udah gue keker tuh. Gue tuh kalau ngeker juara 1. Tapi ada tolak balaknya. Gitu. Ada tolak balaknya. Supaya nanti kalau dia nikah lagi, suami yang kelima gak meninggal. Ada tolak balaknya. Kedua. Pak Haji kenapa utang gua kok gak lunas-lunas? Ya gimana mau lunas orang di alat kelamin lo ada tai lalatnya. Oh gak bisa? Ya gak bisa lah selama ada tai lalatnya utangnya gak bakal lunas-lunas lah. Tapi kan ada tolak balaknya. Di teteknya ada tai lalatnya. Tapi kan ada tolak balaknya. Pak Haji kenapa utang gua gak lunas-lunas? Ya iyalah lo bangun kuburan. Gak boleh. Jadi kalau kita belum nikahin anak gak boleh bangun kuburan. Nanti kita nggak bakal punya rumah. Sampai kapanpun nggak akan punya rumah. Gitu. Nggak boleh. Kalau kita bangun kuburan, pasti sama suami yang pertama cerai. Sama suami yang kedua cerai. Tapi sama suami yang ketiga pasti langgeng. Kok gitu? Karena ganjil. Tapi kalau nggak bangun kuburan, sama yang kedua pasti langgeng. Dan suami yang kedua lebih royal daripada suami yang pertama. Ada gak tolak baliknya Pak Haji? Biar saya bisa punya rumah 1000 meter. Biar saya punya kebun. Saya mau nanam mawar. Saya mau nanam anggrek. Bisa lah, masa gak bisa? Gak usah. Spesifik aja anak yatim. Lo ceritain. Yang ada di Al-Quran. Yang ada di Al-Quran tuh. Ayat itu surat Fajr. Nih lo denger ini. Iya jadi Al-Fajr yang hafal semua
Yang ayat 15, 16, 17. Yang ayat 17-nya itu adalah jawaban Allah dari ayat yang ke 15 dan 16. Kenapa orang-orang mengatakan Robbi akharoman? Yang ayat yang ke-16 ujungnya mengatakannya apa? Robbi ahanan. Kenapa dia bilang Robbi akhroman, yang satu Robbi ahanan? Karena penyebabnya, kalau yang bilangnya Robbi akhroman karena rezekinya longgar. Allah memuliakanku. Allah sedang memuliakanku. Yang rezekinya sempit, dia bilangnya Robbi ahanan. Allah lagi menghinakanku. Apakah memang demikian? Enggak, kata Allah. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Bukan karena Allah menghinakanmu. Jadi kamu dimuliakan Allah karena kamu tukrimunal yatim, karena kamu memuliakan anak yatim. Allah menyempitkan rezekimu jadi sempit itu karena kala la tukrimunal yatim. Bukan karena Allah menghinakanmu, bukan karena Allah merendahkanmu, bukan Allah karena tidak sayang padamu, tetapi karena apa? La tukrimuna. Kamu tidak memuliakan siapa? Al yatim. Tidak memuliakan anak yatim. Jadi kalau kondisi kita lagi darurat. Nih kayak ini kan darurat nih. Darurat. Lagi punya hajat tapi hajatnya lemot. Lagi punya cita-cita, keinginan tapi kelihatan kok masih jauh. Nah itu darurat. Pelurunya terbatas. Tinggal satu pelurunya. Maka sasaran tembaknya harus jitu. Tepat, harus jitu. Harus akurat. Kemana? Ini tadi ayat ini yang kita pakai. Kita memuliakan anak yatim. Gitu kan ayatnya begitu ya? Betul? Betul. Jadi karena darurat. Tapi kalau kita sudah longgar, kemana saja kita sedekah. Nah, ini. Kenapa? Di 8 asnaf itu adalah zakat, bukan sedekah. Dan di dalam 8 asnaf itu tidak ada anak yatim. Ada enggak anak yatim di 8 asnaf? Enggak ada. Jadi anak yatim bukan penerima zakat. Anak yatim harus dimuliakan. Bukan dari zakat kita, bukan, enggak boleh. Tapi dimuliakan. Kebanyakan bapak-bapak hajatnya lemot karena yang dimuliakan ibu-ibu yatim. Harusnya yang dimuliakan anak-anak yatim. Jadi usap kepalanya anak yatim, yang manjur cium keningnya ibu yatim. Dokter, kalau tahu. Undang-Undang Dasar 1945, bacain. Menghantarkan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan. Kemana? Ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Berarti lo udah merdeka belum? Belum. Kan diantarnya sampai pintu gerbang. Akhirnya lo berusaha sendiri sekarang. Pengkrong. Pintu gerbangnya ditutup sisanya. Diantarnya sampai pintu gerbangnya ditutup. Makanya lo kemana-mana ngelamar, kerja, usaha. Ucapan adalah doa. Jadi lo nanti mesti gitu. Makanya lo praktekin ilmu RDI, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran.
Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong. Sholat Tobat nggak boleh bolong. Sifat 18 nggak boleh bolong. Tadi barusan bos. Kenapa gue kena santet Pak Haji? Kenapa gue kena santet? Karena lu sedekahnya pagi-pagi. Habis sholat subuh. Nggak boleh. Harusnya sedekahnya habis sholat.